framework coaching itu saya punya, ya, being, doing, dan having. Kalau frameworknya untuk business consulting / mentoring itu, saya menggunakan framework 5 elemen dalam membangun bisnis. Banyak bisnis gagal naik bukan karena kurang peluang, tapi karena tumbuh lebih cepat dari sistem dan juga orang-orangnya. Nah, di episode kali ini, aku Aya bersama dengan Coach Adit akan membahas lebih lanjut terkait langkah praktis menskalakan bisnis tanpa kehilangan kontrol, kualitas, maupun kewarasan dari si owner tersebut. Langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Halo Coach Adit. Halo. Halo Coach. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kok kayaknya ini banget sih, lagi puasa ya? Iya lagi puasa nih, agak kurang nih stamina. Iya, kurang stamina. Oke deh. Mau tanya nih Coach, Iya, tanda paling jelas bahwa bisnis sudah siap di scale itu apa sih Coach? scale up maksudnya. Scale Bertumbuh up. gitu lah. Kita istilah scale up tuh keren banget ya. Tapi intinya bagaimana dia bisa maju atau bertumbuh ke level berikutnya gitu ya. Syaratnya apa gitu ya. Waduh, kalau bicara syarat banyak nih ya gitu. Tadi sih kamu juga bilang ya. Jadi ternyata yang mempengaruhi itu karena tidak memperbaiki tidak fokus ke sistem dan orang gitu, tim. Timnya. Nah, kalau di video sebelumnya kan saya menyampaikan framework coaching yang saya pakai, yaitu having, doing, being. Ya, yang benar-benar yang mempengaruhi itu sebagai fondasinya being. Nah, kalau dalam video yang sekarang ini bicara scale up gitu ya, saya menggunakan framework, bukan framework coaching, tapi framework consulting / mentoring lah gitu ya, business coaching dan mentoring gitu ya. Jadi kalau framework coaching itu saya punya, ya, being, doing, dan having. Kalau frameworknya untuk business consulting / mentoring itu, saya menggunakan framework 5 elemen dalam membangun bisnis gitu ya. Nah, yang pertama fondasi gitu ya. Fondasi yang level keduanya adalah ceruk pasar gitu ya, ceruk pasar atau niche market lah gitu ya. Yang ketiganya level berikutnya yang merupakan leveling juga sih. Level berikutnya itu lebih kepada tim gitu ya. Level berikutnya sistem gitu ya. Level ya sebenarnya tim ini kalau dibilang level juga sebetulnya enggak benar-benar bersih levelnya, itu tingkatannya satu sama lain itu harus bagus dulu baru level berikutnya. Yang jadi ini bisa dijalankan secara bersamaan juga sih. Berkaitan gitu ya. Berkaitan. Yang level terakhir kan lebih ke keseluruhan dari membangun dari ini ya, dampak-dampak kalau fondasinya udah bagus, niche marketnya udah bagus, sistem dan timnya udah bagus, akhirnya bisnis itu bisa siap untuk scale gitu ya. Jadi kalau ditanya syarat-syaratnya apa? Kalau siap scale, idealnya fondasinya juga harus benar dulu, harus bagus dulu. Fondasi itu macam-macam nih, gitu ya. Dimulai dari visinya si business ownernya, goal jangka panjangnya, kemudian bagaimana dia mengelola keuangannya, gitu ya. Yang ketiga mungkin lebih kepada konsistensi atau stabilitas dari produknya. Ya, produk yang mereka jual gitu ya harus konsisten dan stabil gitu ya. Produk itu kan bisa dua tuh, bisa berupa barang atau jasa yang disediakan. Itu. Contoh misalnya kamu nih, ya, kamu di depan rumah buka ada yang toko penjual bakso nih gitu ya. Puasa nggak apa-apa ngomong bakso ya. supaya gampang aja gitu ya. Wah, pengen coba nih karena kamu pecinta bakso gitu ya. Kamu coba dong gitu kan, toko bakso baru ini yang di depan rumah. Wah, datang, disajikan bakso yang gede-gede, terus jumlahnya banyak, 5 mungkin ya, terus hangat segala macam, pelayanannya bagus lagi gitu ya. Happy dong gitu ya. Minggu depannya datang lagi, pengen coba lagi kan. Ternyata kok sekarang baksonya kok cuma 3 gitu. Minggu depan lagi coba lagi, kok sekarang baksonya memang jadi 5, cuman kok nggak terlalu panas ya gitu. Berarti ini kan nggak ada kestabilan ya dalam kualitas produknya, nggak konsisten. Nah, itu boro-boro scaling up ya. Misalnya dia buka cabang ya atau apa ya, nambah kapasitas tempat itu, enggak, jangan dulu, harus benerin dulu nih produknya gitu kan. Itu dari fondasi ya kan. Kemudian niche marketnya, ceruk pasar gitu. Jadi ceruk pasar ini
yang menentukan apakah nanti cash flow-nya akan sehat gitu loh. Ya, cash flow-nya sehat karena akhirnya penjual bakso itu punya target market yang memang jadi andalannya gitu ya. Yang memang dia targetkan apakah ke ibu-ibu rumah tangga, ke orang pekerja gitu ya, atau anak-anak atau apapun gitu ya. Yang menyukai bakso tersebut gitu ya. Memang sesuai dengan ini ya. Target yang mau di ini ya. Ya memang sih kepengennya semua orang beli bakso dari dia gitu kan. Iya, iya. Tapi kan nggak mungkin juga kan. Kan nggak bisa di ini juga yang suka bakso sama yang nggak doyan bakso ya harus gimana gitu kan. Iya. Harus ceruk pasarnya harus jelas juga gitu ya. Hmm. Jadi harus tentukan keunikan dari bakso ini yang memang bisa menarik market atau niche yang dia inginkan. Itu juga harus bagus dulu, harus jelas. Ya tim dan sistem jelas gitu kan. Timnya harus siap juga, sistemnya juga harus sudah dibangun dengan baik gitu ya. Timnya dari bakso ini ya, dari yang bikin bakso ya, apakah semuanya masih dikerjakan oleh owner gitu kan? Ya kan, baksonya dikerjakan, bikin kuahnya dikerjakan apalagi ya. Pelayanannya gitu ya, Kerja sendiri jadinya. kebersihannya segala macam gitu, keuangannya gitu. Kalau semuanya masih dikerjakan sendiri, gimana mau scale up gitu ya? Iya, benar. Kelabakan dia gitu kan. Jadi dia harus tentukan mana yang bisa dilegasikan, mana yang enggak, mana yang harus dia kerjakan sendiri, mana yang harus bisa diserahkan kepada tim. Jadi dia harus mulai rekrut tim kan. Jadi 20-80 lagi nih. 20-nya itu mungkin hal-hal yang dia bisa kerjakan sendiri, tapi memang yang berdampak 80 dari bisnis. Yang 80% kegiatan itu bisa diserahkan kepada timnya gitu kan. Jadi dia harus punya sistem rekrut tim juga ya. Iya. Nah, sistem gitu kan. Sistemnya harus bagaimana supaya memastikan alur kerjanya lah di tempat bakso ini gitu bisa bisa memberikan efek daya ungkit ya agar semakin banyak yang datang gitu ya dan kualitasnya juga bagus gitu ya. Nah, barulah setelah itu bisa dikatakan oh siap untuk scale up gitu ya. Siap untuk scale up. Lihat juga nih gitu ya. Memang apakah ordernya atau pembelinya juga meningkat gitu ya. Kalau Kita lihat dari konsumen juga deh. konsumennya juga gitu. Ya, mungkin ada yang kasih feedback, Pak, bisa nggak jual dekat rumah gitu kan? Kalau saya harus kesini terus, ini juga jauh ya Pak gitu. Enak sih gitu, cuma kan jauh nggak bisa setiap hari beli. Nah, dia bisa survei kan bisa scale up di tempat yang baru misalnya Iya, gitu ya. benar. Atau di tempat yang sama, tapi karena pembelinya membludak, dia mungkin harus memperluas tempat kapasitasnya. Kapasitasnya harus ditingkat. Kalau meningkat, berarti kan semuanya juga harus meningkat juga ya. Dari mulai produksi produknya, pelayanannya segala macam gitu Iya, ya. Nah, itu namanya ya itu contoh-contoh scale up yang harus dilakukan gitu ya. Tapi itu tadi keempat ini harus terpenuhi dulu nih fondasinya, niche marketnya harus jelas juga, cash flow berarti udah lancar, udah lebih lancar lah gitu ya. Ketiga, tim dan sistemnya juga sudah terbangun dengan efektif gitu. Jadi berkaitan gitu ya, Coach ya. Berkaitan makanya keempat hal ini bukannya harus dikerjakan setiap tahap. Oh, yang dia harus benar dulu, harus perfect dulu, baru niche marketnya market dulu, perfect dulu baru bangun tim. Nggak bisa gitu kan. Mana tahu kita kapan perfectnya kan. Iya, benar. Nah, gitu kan, jadi harus kadang-kadang harus beriringan juga gitu. Pertanyaan kedua nih, Coach. Kesalahan yang paling sering dilakukan sama owner itu saat bisnis yang sudah mulai tumbuh cepat ini apa sih, Coach? Mindsetnya si owner gitu ya, dia masih menganggap oh harus semuanya dikerjakan sendiri misalnya gitu ya. Berarti tim dan sistemnya tidak dibangun dengan baik gitu. Ya, dia fokus kepada apa ya, memperbaiki produk aja gitu kan. Padahal produk itu kan harusnya di tahap fondasi ya. Iya. Tapi dia hanya fokus ke situ, ya fokus kepada penjualan aja, niche market gitu ya. Tapi tim dan sistem nggak dibangun gitu ya. Jadi tadi kesalahannya mindset yang mengakibatkan mereka itu para pelaku usaha hanya fokus pada dua level yang di bawah itu tadi, fondasi sama market aja. Padahal tim, sistem juga udah harus mulai dibangun. Karena tim dan sistem ini yang bisa memberikan daya ungkit buat bisnis, bisa memenuhi scale up yang dibutuhkan gitu loh. Iya, benar. Ya, jadi Mindset itu penting mindset banget ya. ketika dia bisnisnya masih dikerjakan sendiri ya berbeda dan perlu diubah nih kalau dia sudah mulai harus merekrut tim. Sudah tadi mindsetnya masih kerjakan sendiri, masih pakai gerobak bakso misalnya gitu ya. Iya. Itu akan
mindset yang kalau dia sudah harus bikin, sudah punya toko, sudah punya tempat yang fix dengan kapasitas yang gede, yang udah mulai banyak gitu ya, 10 orang, 20 orang misalnya bisa makan di situ, itu mindsetnya harus berubah juga loh gitu Iya. loh. Mindset dia dalam menjalankan bisnis baksonya gitu ya. Terus nanti kalau misalnya ternyata dia harus buka cabang, udah mulai saatnya buka cabang gitu ya, itu udah beda lagi mindsetnya. Jangan-jangan nanti sampai berkembang sampai harus diwaralabakan, itu maksudnya beda lagi. Jadi mindsetnya terus akan berkembang sejalan dengan perkembangan bisnisnya gitu. Jadi mau scale up, mindsetnya juga harus Betul. berkembang juga. Nggak bisa gitu ya. Karena kondisi bisnis itu adalah cerminan dari mindset dari pemilik usahanya. Wah, seru banget nih pembahasan kali ini, sangat edukatif ya dari Coach Adit. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, bisa langsung join aja di grup WhatsApp yang ada di kolom deskripsi bawah. Sekian dari aku, Aya. Saya Aditya Mijaya, sampai Sampai jumpa. jumpa.